Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi channel Satria Nusantara, di mana ini adalah beberapa requestan para subscribers yang membahas tentang rahasia orang Arab jahiliyah masuk Islam. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Muhammad menyatakan bahwa masa sebelum Islam atau masa pra-Islam adalah zaman jahiliyah. Orang-orang Bani Quraisy di Mekah dianggap masyarakat yang tidak beradab atau bangsa yang hidup dalam zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya hidup dalam kebodohan. Muhammad menganggap orang-orang Bani Quraisy di Mekah menyembah patung atau berhala. Di samping itu, zaman jahiliyah juga dituduh masa terjadinya kekejaman, peperangan, minum-minuman, foya-foya, dan merendahkan derajat wanita. Ensiklopedia Islam mengakui kakek Muhammad, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib adalah keturunan pendeta atau tokoh agama atau pemimpin suku penjaga kuil Ka'bah yang memiliki 360 patung. Ka'bah dituduh oleh Muhammad sebagai tempat menyimpan dan memuja berhala. Dengan demikian, Muhammad secara tidak langsung menyatakan kakek dan paman yang merawat dan membesarkannya sebagai para pemimpin penyembah berhala. Paman Muhammad lainnya bernama Umar bin Hasam adalah seorang pemeluk Hindu yang taat dan pemuja dewa Siwa atau dewa bulan. Ia membuat puisi yang memuja dewa Siwa, yang puisinya bisa ditemukan dalam Sayar-ul-Okul atau kata-kata berkesan yang merupakan prasasti peninggalan orang-orang Bani Quraisy. Umar bin Hasam mati di tangan pasukan Islam karena menolak menjadi mu'alaf. Abu Thalib dan Umar bin Hasam. Ka'bah merupakan kuil Hindu yang memiliki 360 patung dewa-dewa dan dewi-dewi Hindu. 360 patung melambangkan mikrokosmos dari alam semesta. Dinding Ka'bah penuh dengan plakat emas yang tak terhitung yang merupakan monumen bagi para pemenang kompetisi puisi di antara orang-orang Bani Quraisy yang disebut Okaj Fair. Di dalam Ka'bah menyimpan emas, perak, permata yang banyak sekali. Sebelum Muhammad lahir, maka peradaban Hindu berkembang sangat pesat di Jazirah Arab. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari channel Satria Nusantara, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Jujur dari awal saya dibuat bingung tentang apa yang dipermasalahkan channel ini. Dan sepertinya Satria ini dari Hindu ya. Baik, mari kita ulas. Si Satria mengklaim Nabi Muhammad menuduh kaum atau masyarakat sebelum Islam datang merupakan zaman jahiliyah. Sebetulnya itu bukan menuduh ya, tapi memang fakta kenyataannya begitu. Zaman jahiliyah merupakan masa ketidaktahuan atau kebodohan yang dialami oleh penduduk Mekah sebelum datangnya agama Islam. Tapi gambaran zaman kebodohan disebut juga zaman jahiliyah ini bukanlah sekedar ketidaktahuan dalam ilmu pengetahuan, melainkan ketidaktahuan akan petunjuk ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Masyarakat jahiliyah pada masa itu menyembah berhala dan tidak mengikuti pimpinan Nabi Allah yang pernah datang kepada mereka. Golongan manusia yang dimaksud dengan bangsa jahiliyah atau hidup di zaman jahiliyah adalah penyembah berhala atau patung yang ada di wilayah Arab sebelum Islam datang. Mereka tidak mengikuti agama Islam dan tidak mengenal Nabi Muhammad sebagai pimpinan mereka. Pada zaman tersebut, kebiasaan merampok, berzina, minum khamar, merendahkan derajat wanita, foya-foya, suka berperang, dan berjudi telah menjadi hal yang umum dan sulit untuk diubah. Di samping itu, melahirkan anak perempuan dianggap sebagai suatu aib yang membuat banyak orang enggan untuk membesarkan mereka. Akibatnya, banyak bayi perempuan yang dibuang dan dikubur hidup-hidup. Istilah zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi disebutkan identik dengan sifat manusianya yang tidak manusiawi. Nah, jadi perlu saya tekankan dalam hal ini, kebodohan yang dimaksud bukanlah dalam hal ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat saat itu, tapi perilaku, adab atau akhlak. Kita ambil contoh saja Namrud dan Fir'aun. Mereka ini orang-orang pintar alias tidak bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tapi perilaku dan adab mereka sangat di luar batas hingga menantang Tuhan dan menganggap diri sebagai Tuhan. Paham ya? Jadi jangan dicampur aduk karena merasa sok tahu seperti Satria ini alias asal klaim saja. Kemudian si Satria menganggap bahwa kakek Rasulullah, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib yang merupakan penjaga Ka'bah, di mana saat itu Satria mengklaim bahwa berhala yang jumlahnya 360 milik Abdul Muthalib. Jadi secara tidak langsung Rasulullah menuduh kakek dan pamannya sebagai penyembah berhala. Aduh, gini ini kalau belajar sejarah sering bolos sekolah ya. Abdul Muthalib dibantu anaknya Abu Thalib dalam memelihara dan menjaga Ka'bah ini sudah terbukti. Saat Raja Abraha berniat menghancurkan Ka'bah, orang-orang Quraisy berlari keluar dari tanah haram Mekah untuk menyelamatkan diri. Tetapi Abdul Muthalib memilih tetap berdiam diri menunggui Ka'bah. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Haramilah atau Mekah untuk mencari kemuliaan yang lain." Abdul Muthalib radhiyallahu an pun duduk menghadap Ka'bah sementara orang-orang Quraisy sudah pergi darinya. Kakek Nabi tetap teguh berada di sekitar Ka'bah hingga pada akhirnya Allah mengirim pasukan burung ababil dan melempari Abraha serta bala tentara bergajahnya dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, sebagaimana terekam abadi dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Silahkan dilihat sendiri ya. Nah, setelah peristiwa besar tersebut, kaum Quraisy pun kembali lagi ke haram. Sejak itulah akhirnya Abdul Muthalib dimuliakan dan dihormati kalangan kaum Quraisy. Tiada lain kedudukan yang diterimanya disebabkan kejelian pandangan dan sikapnya yang konsisten mengagungkan tanah haram yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah Abdul Muthalib seorang penyembah berhala? Kakek Rasulullah memegang teguh milah Nabi Ibrahim, di mana pada saat itu Rasulullah masih kecil dan belum diangkat sebagai Rasul, sehingga Abdul Muthalib masih ada dalam masa fatrah atau masa kekosongan Nabi. Jadi, walaupun beliau penjaga bait suci di mana baik di dalam dan di luar Ka'bah terdapat patung-patung dan benda-benda berhala, beliau tetap melestarikan dan menjalankan tradisi Nabi Ibrahim. Tidak ada catatan sejarah, kisah-kisah atau hadis serta ayat Al-Quran yang mengungkapkan bahwa Abdul Muthalib, sang perawat bait Tuhan, menyembah batu berhala seperti yang dilakukan oleh kabilah-kabilah lainnya. Di zaman pra-Islam, Ka'bah dianggap sebagai tempat suci bukan hanya dari masyarakat Arab saat itu, tapi juga orang di luar Arab. Penyebab awalnya berhala ada di Ka'bah dari seorang pembesar suku Khuza'ah bernama Amru bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Ketika melakukan perjalanan di Syam, Amru bin Luhai melihat penduduk kota tersebut melakukan peribadatan dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Dia pun membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Hubal menjadi berhala terbesar di Mekah. Tidak hanya itu, Hubal juga merupakan berhala pertama yang dibawa di Mekah. Selain menjadi berhala terbesar di Mekah, kelak Hubal juga akan menjadi berhala yang paling dimuliakan. Amru bin Luhai kemudian mengajarkan praktek menyembah berhala kepada masyarakat Mekah secara umum. Hingga pada akhirnya
masyarakat Mekah pada saat itu meyakini bahwa dengan menyembah berhala akan membuat mereka terhubung kepada Tuhannya. Nah, mulai dari situ masyarakat Mekah mulai menyembah berhala. Tidak hanya Hubal, ada berhala lain yang diletakkan di Ka'bah seperti Lata, Uzza, dan Manna. Hingga pada akhirnya jumlah berhala yang ada di Mekah jumlahnya mencapai 360 berhala, dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Dalam sejarah dijelaskan bahwa bukan hanya bangsa India saja yang meyakini bahwa roh dewa Siwa telah bersemayam di Ka'bah. Bangsa Persia pun menaruh hormat kepada tempat suci ini. Mereka percaya bahwa terdapat arwah Hormuz telah bersemayam di dalam Ka'bah. Bangsa Persia itu sendiri telah melakukan kunjungan ke bangunan Ka'bah ini sebelum kedatangan Islam di bangsa Arab. Hal ini dapat dibuktikan dari syair-syair mereka. Umat Sabi'ah, di mana sebuah aliran kepercayaan yang meyakini tentang kekuatan bintang, juga sangat menghormati Ka'bah. Mereka menganggap bahwa Ka'bah adalah bangunan dari 7 kuil yang wajib mereka hormati dan disucikan. Negara Timur banyak sekali yang menganut aliran kepercayaan ini, bahkan sampai sekarang. Pengikut Yahudi pun sangat memberikan hormat kepada Ka'bah ini, karena menurut informasi yang didapat bahwa umat Yahudi pada masa lalunya menggunakannya sebagai tempat ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Nasrani pun tidak kalah dengan yang diberikan oleh pengikut agama lain. Mereka sangat menghormatinya serta meletakkan banyak gambar serta patung di sekitarnya. Mereka memasang patung Ibrahim, Ismail, Maryam, Isa, dan lain-lainnya. Arab pun ketika belum kedatangan Islam meniru tradisi Nasrani ini dengan memasang patung-patung mereka sesuai dengan kelompok suku mereka masing-masing. Jadi Abdul Muthalib ini hanya menjaga Ka'bah dan tidak melarang siapapun yang ingin menyimpan sesembahannya di situ. Beliau tetap melakukan ibadah sesuai milah Ibrahim dan yang lainnya pun dengan keyakinannya masing-masing. Justru ini membuktikan betapa sangat tinggi dan toleransinya kakek Rasulullah saat itu, sekaligus membuktikan dan mematahkan tesis Dan Gibson, Patricia Crone, dan J. Smith, di mana tesisnya mengklaim bahwa Ka'bah bukanlah di Mekah tapi di Petra. Salah satu analisanya karena di Petra terdapat bangunan tempat para sesembahan-sesembahan untuk disimpan dan dipamerkan, di mana di zaman itu Petra merupakan jalur sutra. Nah, ini sudah pernah saya bahas ya. Ada aja klaim orang ini. Lanjut. Berikutnya si Satria membahas bahwa Ka'bah sebenarnya adalah kuil Hindu. Begitu juga dengan paman Nabi Muhammad adalah orang yang beragama Hindu. Ini bisa dibuktikan dari syair yang dia buat yang memuja Dewa Siwa, yang termasuk dalam Syair ul Okul dan dikutip pada kolom di pavilion pemujaan api di taman belakang Kuil Laksmi Narayan di New Delhi. Nah, perlu saya koreksi dulu ya bahwa Umar bin Hasam atau Amru bin Hisham, juga dikenal sebagai Abu Hakam atau Abu Jahal, ini bukanlah paman Nabi Muhammad tapi sepupu. Kalau paman Nabi bernama Abu Lahab, emang agak mirip namanya, di mana keduanya sama-sama menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip dulu yang diklaim sebagai syair dari Abu Jahal. Katanya, nah di sini saya langsung bacakan terjemahannya saja ya. Orang yang mungkin menghabiskan hidupnya dalam dosa dan tidak beragama atau menyia-nyiakannya dalam nafsu birahi dan murka, jika setidaknya dia mengalah dan kembali ke kebenaran, dapatkah dia diselamatkan? Jika sekali dia memuja Mahadeva dengan hati yang murni, dia akan mencapai puncak spiritualitas. Oh Dewa Siwa, tukarkan seluruh hidupku dengan 1 hari persinggahan di India, di mana seseorang mencapai keselamatan. Tapi 1 ziarah di sana mengamankan semua jasa dan perusahaan dari yang benar-benar hebat. Nah, sebetulnya saya sangsi dengan syair ini karena Abu Lahab bersama kelompoknya dikategorikan syirik tidak semata-mata karena mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan Lata, Uzza, dan berhala lainnya sebagai perantara menuju Tuhan. Kampanye ritual untuk bisa sampai kepada Tuhan. Abu Jahal dan kelompoknya menjadi maklar. Itu dilakukan dengan cara menindas anak yatim, orang miskin, dan kaum lemah. Dalam hadis pun hal itu ditegaskan. Abu Jahal juga sangat berperan dalam menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pernah berkata kepada para petinggi Quraisy, "Apakah kalian melihat Muhammad menggosokkan kepalanya di tanah?" Ya.
Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Uzza, andai saya lihat Muhammad sujud, sungguh saya akan menginjak lehernya dan sungguh akan kugosokkan wajahnya di tanah." Kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat dan dia menyangka akan menginjak leher beliau. Tiba-tiba Abu Jahal mundur berjalan ke belakang dan menghalang-halangi dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, "Ada apa dengan engkau?" Abu Jahal berkata, "Sungguh saya melihat antara saya dengan dia ada nyala api, sesuatu yang menakutkan, ada sayap-sayap malaikat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Seandainya dia berani terus mendekati aku, sungguh malaikat akan mencincang tubuhnya satu persatu." Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sangat banyak bukti yang menunjukkan bahwa Abu Jahal ini penyembah Lata dan Uzza. Silahkan di browsing sendiri ya, dan juga terdapat dalam Sirah Ibnu Hisham. Jika Umar bin Hasam alias Abu Jahal ini adalah penyembah dewa Siwa, tentu saat dia menjadi preman sekaligus salah satu petinggi Quraisy di saat itu akan menyerukan dewa Siwa, bukan Lata dan Uzza. Dan mengenai teks inskripsi Vikramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung di dalam kuil Ka'bah di Mekah ini, dicatat pada halaman 315 dari buku yang berjudul Sayar-ul Okul atau kata-kata berkesan yang disimpan dalam perpustakaan Maktab Sultaniyah di Istanbul, Turki. Sebagian manuskrip tersebut berbunyi, nah ini artinya ya, "Beruntunglah mereka yang lahir dan hidup selama kuasa Raja Vikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu kami Arab tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan sensual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kami Arab terjerat dalam kegelapan atau jahiliyah. Namun pendidikan yang disebar Raja Vikramaditya tidak mencampakkan kami orang-orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ahli-ahli yang kepintarannya bersinar seperti matahari dari negaranya ke negara kami." Nah, atas dasar inskripsi inilah sampai mereka mengklaim bahwa Ka'bah didirikan oleh Raja Vikramaditya. Nah, sekarang begini, jika dilihat dari terjemahannya, yang menulis ini adalah seorang Arab, tapi tidak ada kejelasan sumber atau bukti arkeologi tentang siapa orang Arab jahiliyah yang menulis inskripsi tersebut. Saya minta dong bukti arkeolog yang lebih valid lagi mengenai penulis inskripsi Raja Vikramaditya ini. Mungkin Satria Nusantara bisa menampilkannya karena saya cari pun hasilnya nihil. Sama seperti yang saya jabarkan tadi bahwa bukan cuma umat Hindu yang beranggapan seperti itu, bahkan umat Sabi'ah, Persia, Cina, Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Makanya saat itu di dalam Ka'bah sangat banyak terdapat benda-benda, patung-patung bahkan lukisan-lukisan, mulai dari lukisan Ibrahim, Maryam, Isa, teks inskripsi Vikramaditya dalam piring emas yang digantung, dan lain-lain. Ka'bah kali pertama ditinggikan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimuat di beberapa surat dalam Al-Quran. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 97 yang berbunyi, "Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan qolaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Berikutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui.'" Berikutnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 96, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Nah, pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Jadi gimana ceritanya Raja Vikramaditya yang membangun Ka'bah? Masa pemerintahannya saja berkisar antara 375 sampai 413 atau 15 Masehi. Sekarang begini,
Sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh masyarakat Arab ini kebanyakan politeisme Arab asli, agama Semit kuno, Kristen, Yudaisme, Mandaisme, dan Zoroastrianisme. Politeisme Arab bentuk dominan agama di Arab pra-Islam, didasarkan pada pemujaan dewa dan roh. Ibadah diarahkan ke berbagai dewa dan dewi, termasuk Hubal dan Dewi Al-Lat, Al-Usa, dan Manat, di tempat suci dan kuil lokal seperti Ka'bah di Mekah. Berarti, apakah kemungkinan dari salah satu keyakinan yang dianut masyarakat Arab pra-Islam, yakni politeisme atau menyembah banyak dewa-dewi ini termasuk Hindu? Saya jawab, kemungkinan seperti itu. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau di Al-Janub Al-Qorbi, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stepa atau padang rumput luas di gurun pasir. Sedikit sekali menyisakan wilayah yang layak ditinggali di sekitar pinggirnya, dan daerah itu semuanya dikelilingi laut. Ketika jumlah penduduk yang bertambah, mereka harus mencari lahan baru guna dijadikan tempat tinggal. Mayoritas sejarawan dan peneliti sejarah mencatat ada dua komunitas bangsa Arab yang pernah tinggal di wilayah Semenanjung Arabia ini. Salah satunya adalah bangsa Arab yang datang dari jauh hari sebelum datangnya Islam, sehingga referensi dan fakta sejarah tentang mereka sangat sulit diungkap, mengingat jauhnya rentang waktu serta tidak ditemukannya indikasi eksistensi mereka dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari keterangan-keterangan kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Bangsa ini selanjutnya dikenal dengan istilah Baidah. Arab Baidah adalah orang Arab yang kini tidak ada lagi dan musnah. Di antaranya adalah Ad, Samud, Tasmi, Jadis, Azab Arras, dan penduduk Madian. Ada yang masih ingat tentang Madian? Ini sudah pernah saya bahas ya. Nah, sejarah mencatat kitab Weda paling kuno muncul di wilayah India Utara yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunan-keturunannya dari Teluk Benggala atau tempat hijrah mereka ketika bencana kekeringan yang parah melanda menuju wilayah Timur Tengah. Di wilayah Teluk Benggala ada kaum yang disebut kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum yang suka menumpuk harta dan curang dalam timbangan dagang. Mereka kerap kali mengurangi timbangan bahkan mengganti dengan barang palsu. Kaum Madian juga tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saat itu Allah mengutus Nabi Syuaib untuk kaum Madian ini. Nah, ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman." Nah, Midian ini juga merupakan anak Ibrahim atau Abraham dari istri ketiga sepeninggal Sarah, yakni siapa? Kentura. Ini ada dalam 1 Tawarik 1 ayat 32. Keturunan Kentura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Syu'ah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Makanya Midian ini dianggap sebagai leluhur bangsa Midian. Konsekuensinya, jika umat Hindu meyakini kaum Madian yang pernah ada di Arab pra-Islam, maka Anda harus mengakui sebagai keturunan Nabi Ibrahim, Abraham, Brahma mungkin, dan selanjutnya mengakui bahwa agama nenek moyang Anda alias leluhur Anda Abraham bukanlah penganut politeisme, tapi monoteis, atau hanya satu Tuhan tanpa perwujudan apapun, tanpa manifestasi, apalagi inkarnasi, apalagi pemuja patung gajah bertangan banyak, atau pemuja Tuhan yang setengah laki-laki dan setengah perempuan, alias Ardhanawiswara? Jelas tidak. Sama seperti yang ditegaskan dalam kitab Anda sendiri tentang monoteis yang terdapat dalam Yajurveda chapter 32 volume 3, Yajurveda chapter 40 volume 8, Atharvaveda book 20 himne 58 volume 3,
Rig Veda Book 1 Himne 64 volume 46, Yajurveda 41, Sastra Veda dalam Upanishad 421. Apa Anda siap mengamalkan dasar ketuhanan yang sebenarnya dari politeisme menjadi monoteis? Oke, lanjut lagi. Berikutnya si Satria menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat pra-Islam saat itu atau saat zaman jahiliyah sangat menjaga toleransi, derajat wanita disamakan alias dihargai, dan lain sebagainya. Benarkah? Mari kita lihat dalam hal politik ya. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadapi tanggung jawab bersama. Jika seorang warga teraniaya, maka kelompok menuntut balas atas penganiayaan tersebut. Jika seseorang melakukan penganiayaan, maka hal itu menjadi tanggung jawab kelompok. Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial baik antar individu maupun kelompok atau kabilah. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum. Yang ia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya. Berikutnya dalam hal ekonomi, sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Berikutnya dalam hal moral. Memang pada dasarnya masyarakat Arab jahiliyah memiliki sejumlah sifat-sifat positif dan kelebihan-kelebihan seperti sifat dermawan, pemberani, setia, ramah, sederhana, serta cinta kebebasan, ingatannya kuat dan pandai bersyair. Namun itu semua menjadi tenggelam dan tidak mampu menampilkan moralitas tinggi masyarakat Arab saat itu. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu kemusyrikan, kekafiran, ketidakadilan, kejahatan, dan fanatisme suku-suku sehingga menghalalkan segala cara. Disinilah arti jahiliyah dapat dipahami. Mereka bukan bodoh atau jahil dalam arti buta huruf dan tidak mengenal pengetahuan sama sekali, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat dan sumber kebenaran dan tidak mengenal Tuhan yang semestinya mereka sembah. Struktur masyarakat menempatkan perempuan pada posisi sangat rendah, bahkan tak terhitung sebagai manusia yang wajar. Ia dinilai identik dengan barang-barang komoditas. Perempuan halal dijadikan gundik-gundik seorang penguasa, di mana mereka mudah dikawini dan mudah pula diceraikan. Di saat mereka menjalani masa haid, mereka tidak diperbolehkan untuk tidur dalam satu rumah dengan keluarganya. Mereka harus tidur di kandang bagian belakang rumah. Sistem perbudakan berlaku dan berkembang di kalangan bangsa Arab. Mereka dipekerjakan dengan sekehendak majikan dan dijual belikan serta ditukar dengan barang sebagai layaknya pedagang melakukan transaksi jual beli secara barter. Kaum bangsawan menindas rakyat jelata dengan sesuka hati dan segala cara, maka perdamaian antar suku sangat sulit diwujudkan. Peperangan demi peperangan terus terjadi di antara mereka. Penghargaan manusia didasarkan atas prestise bukan prestasi. Dan hubungan sosial ditentukan oleh ikatan darah dan emosi, bukan ikatan-ikatan kemanusiaan dan keagamaan sebagaimana yang nanti ditawarkan oleh Islam. Nah, contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah lainnya yaitu perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'a, Hijr, Yastrib, dan Dumat al-Jandal. Berikutnya minum arak atau khamr dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar, penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan.
Berikutnya ada nikah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Berikutnya mengubur anak perempuan hidup-hidup jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan. Berikutnya membunuh anak-anak. Jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Bertabarruj atau bersolek, para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya, lalu berjalan di tengah kaum lelaki dengan berlenggak-lenggok agar orang-orang memujinya. Berikutnya, lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Berikutnya ada prostitusi, memasang tenda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur. Berikutnya fanatisme kabilah atau kaum. Berikutnya berperang dan saling bermusuhan untuk merampas dan menjarah harta benda dari kaum lainnya. Selanjutnya dalam hal budaya, salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun Semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat karenanya. Bangsa Arab pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair-syair. Syair bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Galan bin Salamah dari suku Tsokif dalam 1 minggu mampu menciptakan sekumpulan syair, lalu membacakannya di depan forum untuk dibahas dan dikritik. Forum-forum seperti ini pada waktunya digelar untuk umum di suatu pasar yang disebut Ukats. Di dalamnya dilengkapi dengan kegiatan pertandingan, membuat dan membacakan syair-syair yang terbaik. Di antara syair-syair yang terpilih, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghargaan yang biasa disebut mu'allakat. Tradisi semacam ini tampaknya masih berkembang dan dimanfaatkan dalam Islam sebagai alat dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan bangsa Arab Islam. Nah, jadi sekali lagi untuk Satria Nusantara yang dikatakan dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah dari segi perilaku, adab atau akhlak, bukan dari segi ilmu pengetahuan. Dan di saat itu tidak ada hukum yang mengikat masyarakat. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Jadi jangan asal klaim saja. Ibaratnya rumah Anda didatangi bermacam-macam tamu, kemudian beberapa dari mereka ketinggalan barangnya di rumah Anda. Lantas ada di antara mereka yang mengklaim bahwa rumah Anda adalah rumahnya karena ada bukti barangnya di situ. Kan lucu. Yang ada malah Anda mempermalukan habitat Anda akibat minimnya ilmu. Silakan Anda bantah dan dengan senang hati saya akan menunggu sanggahan Anda dengan bukti-bukti yang lebih akurat lagi. Ini akan saya bagi beberapa topik ya, karena masih banyak klaim agama Hindu ini terhadap Arab dan juga durasi sudah lumayan panjang plus tenggorokan saya juga sudah kering. Saya rasa cukup dan nasihat untuk kali ini adalah argumentasi dari kafir bodoh ini seperti permen karet. Manis dan ulet pada awalnya, namun terasa hambar dan bakal dibuang kalau sudah lama. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.